Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Aziz Pertiwi, putra sang Ibu Pertiwi, mencintai Ibu Pertiwi ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan video ini teman-teman, jangan lupa bagikanlah. Ini saya suruh bagikan sudah, karena ini sudah terlalu penting, tidak pantas, yaitu tentang Ustaz Somad diperlakukan seperti itu. Itulah yang akan kita bahas teman-teman. Tapi sebelum saya lanjutkan teman-teman, saya hanya bisa mengucapkan innalillahi buat Singapura. Ini pernyataan kami, ini pernyataan Aziz, putra sang Ibu Pertiwi, sangat mengecam kelakuanmu kepada Ustaz Abdul Somad. Saya Aziz Pertiwi mengecam dan mengutuk keras atas apa yang kau lakukan kepada Ustaz Abdul Somad. Itu pendapat kami, itu pendapat saya. Kan tidak masuk akal teman-teman, sekelas Ustaz Abdul Somad diperlakukan seperti itu. Kita mau bilang politik, ini sekarang bukan zaman politik. Kita mau bilang Ustaz Somad bersalah, semua sudah dipenuhi persyaratan-persyaratannya. Kita mau dibilang Ustaz Somad kriminal, tidak pernah ada jejak kriminalnya. Maka itulah teman-teman, darah ini mendidih melihat dan melakukan kelakuan otoritas Singapura yang memperlakukan Ustaz Abdul Somad seperti itu. Dia adalah ustaz, dia adalah guru, dia adalah dosen. Kalau dosen itu ya membantu pemerintahan, mengajari warganya. Ini sangat memalukan, jujur sangat memalukan, dan ini sangat melecehkan, terutama kami, terutama saya, orang Islam, sebagai darah Indonesia Timur. Saya mengutuk dan mengecam kelakuannya kepada Ustaz Abdul Somad. Itulah yang saya saksikan teman-teman. Dan kalau kita pelajari, kenapa bisa? Kalau kita dengarkan penjelasan Ustaz Abdul Somad, kenapa bisa negara seperti Singapura melarang Ustaz Somad masuk ke situ? Apakah kami Indonesia juga perlu melarang semua warga Singapura masuk ke Indonesia? Apakah warga Indonesia juga harus melarang warga Singapura masuk ke Indonesia? Tanpa menjelaskan satu sama sekali, apa salahnya? Mudah-mudahan tidak terjadi seperti dulu, yang katanya Ustaz Somad itu dicekal di Timur Leste. Tapi pesanan dari Indonesia sendiri. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Itulah yang kami dengar dari penjelasan Ustaz Abdul Somad. Dan sebagai guru agama, kami sangat yakin Ustaz Abdul Somad tidak mungkin berbohong.
Nah, kami sangat percaya teman-teman, sekelas Ustaz Abdul Somad tidak mungkin berbohong dan tidak mungkin mengada-ngada. Itu real, fakta. Kenapa? Dia adalah seorang ulama, dan saya yakin pasti dia takut kepada Tuhannya. Maka itulah saya Aziz Pertiwi mengutuk dan mengecam kelakuan otoritas Singapura. Itu mempermalukan umat Islam. Kenapa? Ustaz Somad dibangga-banggakan di mana-mana sebagai dai penceramah yang terbaik di Indonesia. Dan menurut kami itu yang terbaik. Misalnya diperlakukan seperti itu. Apakah kami, warga Indonesia yang mengaku pecinta Ustaz Abdul Somad, dan walaupun bukan pecinta Abdul Somad, tapi kalau dia masih berjalan di jalan Allah, di jalan Tuhan, pasti akan tergoyahkan hatinya. Pasti akan tergoyahkan hatinya bahwa seorang simbol ulama dipermalukan di negara orang lain. Tapi sungguh disayangkan teman-teman. Sangat disayangkan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi lah. Kalau memang itu terjadi, satu kata buat orang Indonesia melakukannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kau memperlakukan ulama-ulama kami seperti itu, tapi ingat, tunggulah balasan kalian. Kalau memang terjadi seperti itu, kenapa? Sudah pernah terjadi di saat Ustaz Somad dilarang masuk ke Timur Leste menurut Ustaz Abdul Somad, dan mendapat pengakuan dari imigrasi bandara. Kalau itu memang terjadi, hanya itu yang bisa kami ucapkan, innalillahi, buat yang melakukannya. Kenapa? Sekelas Habib Rizik saja kalian melakukannya. Sekelas Abdul Somad saja kalian melakukannya. Itu kami pantau, saudaraku. Itu kami pantau. Kami tidak kritik kepada pemerintah kami, tapi ada orang yang bermain-main di belakang pemerintah ini. Ada orang yang bermain-main. Nyatanya Habib Rizik pernah dicekal, dilarang pulang. Kenapa? Karena bukti menyatakan di saat dia mau pulang masih sempatnya dibajak itu akun-akunnya itu. Kira-kira siapa yang mau bajak akunnya? Kira-kira siapa yang mau bajak akunnya? Tidak dibatalkan perangkatannya. Dan itu datanya katanya dari Indonesia. Jadi ada orang Indonesia yang tidak suka ulama, yang kritik kepadanya. Wallahualam bisawab. Siapa sebenarnya orang itu? Siapa yang dibalik semua itu? Hanya Allah dan kau yang tahu. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Jadi
Saya minta kepada pecinta Abdul Somad, atau kalau kalian menganggap Ustaz Abdul Somad adalah penceramah atau dai terbaik yang bisa menyejukkan hati, yang bisa mengajarkan kita, maka kutuk dan kecam kelakuan pemerintah Singapura yang telah melecehkan ulama kami, yang telah memperlakukan ulama kami seperti itu kami tidak terima. Saya putra Ibu Pertiwi tidak terima sebagai orang Islam, tidak terima ulama kami diperlakukan seperti itu. Walaupun saya tidak kenal Ustaz Abdul Somad, tapi sebagai simbol agama yang menyatukan kami bahwa dia adalah saudara kami, maka tergoyahkan hati ini, menangis hati ini melihat kelakuan otoritas Singapura memperlakukan ulama kami seperti itu. Kalau orang beriman pasti terketuk hatinya. Kalau orang beriman pasti tersentuh hatinya bahwa ini adalah suatu pelecehan, penghinaan buat ulama yang Indonesia. Jadi kami minta otoritas pemerintah Singapura kalau tidak minta maaf, maka kutukan kami dan kecaman kami tidak akan pernah berhenti. Ingat itu. Itulah pendapat Acis, putra sang Ibu Pertiwi, yang datang dari Sulawesi, Indonesia Timur. Kami orang Indonesia Timur tidak terima kalau ada seorang ulama diperlakukan seperti itu. Ingat itu. Itulah pandangan kami. Itulah ilmu yang selama kami ini pelajari, bahwa dia adalah saudara kami seiman. Dan memang jujur teman-teman, mau menangis saya mendengar ceritanya Ustaz Abdul Somad tadi. Saya baru nonton tadi teman-teman, mau menangis. Adakah orang diperlakukan seperti itu, ditahan katanya di tempat 1 kali 2 selama 1 jam. Dikasih begitu lama kalian. Hah? Dikasih begitu. Dan pemerintah Indonesia hanya mau diam. Tapi saya dengar tadi dari menteri luar negeri dari Singapura itu katanya sudah mengurusnya. Terima kasih. Tapi kami butuh Singapura minta maaf. Pemerintah Singapura minta maaf. Dan katanya kalau tidak salah dengar, dia adalah Habib, keturunan Nabi. Katanya suaminya. Masa mau memperlakukan saudaranya sendiri seperti itu? Itu perintah siapa? Makanya perlu tanya-tanya, perlu tanda tanya, penuh tanda tanya, bukan perlu tanda tanya, penuh tanda tanya teman-teman. Baiklah teman-teman, share video ini teman-teman. Mudah-mudahan pemerintah Singapura melihatnya, bahwa orang Indonesia yang mengaku Ustaz Somad adalah ulama, yang mengakui Ustaz Abdul Somad adalah guru, penceramah, penerus dakwah Nabi. Saya sebagai orang Islam tidak terima atas pelecehan ini.
Ingat itu. Kalau kau tidak minta maaf, biar Allah yang akan membalasnya. Biarkan Allah yang akan membalasnya, karena Allah tidak pernah tidur dan tahu segala kelakuan kalian. Tapi ingat, hati kami terluka di saat kau perlakukan ulama kami seperti itu. Share video ini teman-teman, bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Islam tidak bisa diinjak-injak. Kami tidak radikal. Kami tidak radikal. Tapi kalau harga diri kami diinjak-injak, kami tidak bisa menghargai kalian. Ingat itu. Kalau harga diri kami telah diinjak-injak, kami tidak bisa menghargai kalian. Itu adalah harga diri kami yang kau injak-injak. Kami mengakui dia sebagai ulama kami, tapi kau perlakukan seperti itu. Sekian dan terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan Ustaz Abdul Somad sehat-sehat walafiat dan meneruskan dakwanya, meneruskan dakwah Nabi, meneruskan mengatakan kebenaran, benar-benar, salah-salah. Itulah yang harus dia lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sebenarnya saya emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.